Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, jurusan Keperawatan, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dari tingkat 2 reguler 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan yang beranggotakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandis Dara Karisma dengan NIM 1914301048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Anisani, NIM 1914301049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alifa Alhamami dengan NIM 1914301050. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi kesehatan. Konsep dasar sistem informasi kesehatan. Sistem informasi dalam layanan kesehatan, manfaat dan kendala penggunaan sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi kesehatan. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Ciri-ciri dari sistem: 1. Pencapaian suatu tujuan. 2. Mempunyai struktur tertentu. 3. Terdiri dari komponen-komponen atau input, proses dan output. Adanya kesatuan usaha berbagai komponen, saling berhubungan yang teratur. Pengertian informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sistem informasi kesehatan suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Komponen-komponen dalam sistem informasi kesehatan. 1. Proses informasi, yang terdiri dari pengumpulan data, pengiriman data, pengolahan data, analisis data, penyajian informasi. 2. Manajemen sistem informasi, hardware, software, dan bandware, aturan-aturan organisasi. Sistem informasi dalam layanan keperawatan menurut Anna Vestal Catherine 1995. Sistem informasi keperawatan berkaitan dengan 1. Legalitas untuk memperoleh dan menggunakan data. 2. Informasi dan pengetahuan tentang standar dokumentasi komunikasi. 3. Mendukung proses pengambilan keputusan. Fungsi sistem informasi keperawatan: proses perawatan pasien, proses manajemen bangsal, proses komunikasi. Keuntungan menggunakan sistem informasi keperawatan: penghematan biaya dari penggunaan kertas untuk pencatatan, penghematan ruangan, membantu dalam mencari informasi, meningkatkan produktivitas kerja, penyimpanan data pasien menjadi lebih lama. Telenursing adalah upaya penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam bagian pelayanan kesehatan, di mana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pasien. Telenursing adalah upaya penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam bagian pelayanan kesehatan di mana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pasien. Nah, keuntungannya sebagai berikut. 1. Efektif dan efisien dari sisi biaya kesehatan, meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan keperawatan, menurunkan waktu tinggal di rumah sakit. Telenursing dapat meningkatkan pelayanan untuk pasien kronis tanpa memerlukan biaya dan peningkatan pemanfaatan teknologi. Yang kelima, menurunkan total biaya perawatan kesehatan. Manfaat dan kendala penggunaan sistem informasi kesehatan. Manfaat sistem informasi kesehatan membantu pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya, serta memperdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami. Perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Kendala sistem informasi kesehatan: standar sistem informasi kesehatan belum ada sampai saat ini. Pedoman sistem informasi kesehatan sudah ada, tapi belum seragam. Belum ada rencana kerja sistem informasi kesehatan nasional. Pengembangan sistem informasi kesehatan kabupaten atau kota tidak seragam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Zoom. Zoom adalah aplikasi komunikasi menggunakan video
menggunakan video dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat baik seluler maupun desktop. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk melakukan tatap muka secara jarak jauh dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Zoom memiliki keuntungan seperti dapat melakukan meeting hingga 100 partisipasi, dapat gratis 40 menit video teleconference untuk rapat kelompok, dan dapat diulang ketika waktu habis. Kualitas suara dan gambar HD, screen sharing. Selanjutnya ada akses virtual background, menjadwalkan hingga merekam. Cara menggunakan Zoom Meeting, yang pertama buka aplikasi Zoom, lalu klik Start, klik Invite Others. Kamu bisa mengundang peserta melalui email atau menyalin yang tertera. Tunggu hingga semua peserta masuk ke ruang meeting. Jika perlu, kamu bisa merekam meeting yang sedang berlangsung dengan mengeklik untuk mengakhiri meeting untuk semua atau meninggalkan meeting. Jangan lupa untuk selalu memperbarui aplikasi Zoom Meeting agar kamu terhindar dari virus atau hacking. Nah, video tutorialnya bisa dilihat di slide selanjutnya ya. Jangan lupa ditonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Pertama-tama kita buka aplikasi Zoom Meeting yang sudah kita download. Nah, selanjutnya Anda bisa menuliskan email Anda di sini serta password Anda di sini. Nah, selanjutnya Anda bisa login dengan akun Google Anda serta akun Facebook Anda. Di sini saya akan login dengan akun Google saya. Kita klik akun Google. Nah, setelah itu di sini ada new meeting. Di sini kita bisa membuat meeting. Nah, setelah itu di sini ada join. Nah, di sini kita bisa bergabung bersama teman kita melalui link. Ada schedule atau jadwal. Di sini kita bisa mengatur meeting kita, waktu dan tanggal kapan kita akan meeting di sini. Nah, selanjutnya di sini ada share screen yang fungsinya untuk membagikan sebuah layar. Nah, setelah itu, sebelum kita melakukan itu, kita bisa mengganti background kita dengan klik setting, lalu klik virtual background. Nah, di sini kita bisa memilih background yang kita inginkan. Selanjutnya, kita klik new meeting. Nah, di sini kita bisa mengcopy link, copy ID untuk dibagikan kepada teman-teman kita yang akan gabung. Nah, di sini saya akan membuat meeting, klik. Lalu di sini ada tulisannya join with computer audio. Nah, fungsinya agar kita bisa mendengar suara yang ada di meeting ini. Kita join. Nah, setelah join, di sini kan ada mute. Nah, fungsinya mute ini kita bisa menghidupkan atau mematikan mute ini. Jadi, agar kita tidak terganggu, kita bisa nge-mute suara kita ini agar suara kita tidak terdengar saat meeting. Caranya tinggal klik saja. Nah, seperti ini suara kita tidak ada di meeting ini. Tapi jika kita ingin berbicara, kita bisa kembalikan lagi suara kita dengan klik unmute agar suara kita terdengar. Nah, selanjutnya ini ada start video. Nah, start video ini fungsinya untuk menampilkan gambar kita agar gambar kita tampil, makanya kita bisa klik start video ini. Nah, kita klik start video ini, setelah itu gambar kita akan tampil di sini. Jika kita tidak ingin menampilkan gambar, kita bisa klik start video ini lagi. Selanjutnya, di sini ada partisipan yang fungsinya kita bisa melihat siapa saja teman-teman yang sudah bergabung dengan meeting ini. Selanjutnya ada kolom chat. Nah, kolom chat ini fungsinya kita bisa mengechat terhadap sesama teman atau salah satu teman. Selanjutnya kita bisa share screen. Nah, share screen ini fungsinya untuk menampilkan layar yang sedang kita buka di dalam meeting ini. Seperti contohnya, saya akan membuka ini.
Nah, di sini saya sedang melakukan share screen. Setelah selesai, klik stop share. Lalu di sini ada record yang fungsinya untuk merekam kegiatan meeting kita. Setelah itu, jika ingin mengakhiri sebuah meeting, bisa klik end meeting for all. Pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolahan kata yang berfungsi untuk membuat, mengedit, atau memformat data dalam bentuk dokumen teks atau tulisan yang hasilnya bisa disimpan dalam bentuk file ataupun cetakan printer. Beberapa fungsi dari Microsoft Word. Yang pertama, yaitu untuk pembuatan dokumen, untuk pengeditan dokumen, dan juga untuk alat keluaran dokumen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Pertama, kita buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Setelah itu, misal kita ketik di sini kita coba blok. Di sini ada temp fonts untuk merubah jenis huruf atau tipe huruf. Lalu ada size untuk ukuran, kita bisa ganti. Lalu di sini ada bold untuk menebalkan huruf. Lalu ada italic untuk membuat tulisan menjadi miring. Lalu ada underline, yaitu untuk menggaris bawahi tulisan. Kita juga bisa mengubah warna tulisan, misal menjadi warna merah. Nah, untuk ini, untuk mengatur rata kiri, lalu ini rata tengah, dan juga rata kanan. Bisa juga rata kiri kanan. Misal, lalu kita tulis Nah, kita juga bisa memberikan tanda checklist ataupun nomor. Untuk mengatur jarak antara nomor 1 dan 2 bisa kita ubah di sini. Selanjutnya di insert. Untuk di insert sendiri di sini ada tabel. Untuk membuat tabel, misal kita ingin membuat tabel. Nah, kita juga bisa mengatur ukuran tabelnya. Misal kita geser. Klik. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan gambar. Kita klik picture. Lalu kita pilih gambar yang ingin kita masukkan. Misal kita masukkan ini. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Kita juga bisa pindahkan misal ke atas. Nah, seperti ini. Selanjutnya
Kita juga bisa di sini di save ada berbagai bentuk yang bisa kita pakai di Word. Nah, seperti itu. Lalu ada ini untuk kita misal menulis sesuatu judul, misalnya reguler 1. Nih. Nah, kita juga bisa mengubah agar tulisannya menjadi di depan. Kita klik ini. Nah, kita klik ini. Seperti itu. Lalu di page layout ada watermark. Kita bisa menambahkan, kita klik saja custom, lalu picture, slide, kita cari misal kita ingin menambahkan logo. Nah, seperti itu. Mungkin dari Microsoft Word hanya ini yang dapat saya jelaskan. Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Adapun beberapa fungsi Microsoft PowerPoint diantaranya yaitu memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan, membuat audiens lebih gampang memahami presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. Dan yang terakhir yaitu membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi jika pengguna menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Sebab pada kasus yang sering ditemui, audiens kurang fokus dan bosan apabila materi yang ditampilkan monoton. Di sini saya akan menjelaskan sedikit fitur-fitur tentang Microsoft PowerPoint. Pertama kita buka Microsoft PowerPoint-nya. Lalu yang pertama di sini ada Home, lalu ada New Slide. Nah, ini untuk menambahkan slide baru yang sesuai dengan yang kita inginkan. Misal kita pilih ini. Sebenarnya kita juga bisa menambahkannya langsung dengan klik enter. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita juga misal kita ketik ini. Lalu di insert juga kita bisa menambahkan foto. Misal kita klik, kita cari foto yang ingin kita masukkan. Ini juga bisa kita gunakan untuk dekorasi PPT-nya supaya menarik. Lalu di sini juga ada desain, kita bisa mengubah background sesuai yang kita inginkan. Misal kita format background,
Kita pilih file, lalu klik tool. Kita cari di file. Lalu kita cari background PPT yang kita punya. Untuk halaman kedua PowerPoint, saya ingin menambahkan background yang seperti ini. Nah, kita juga bisa memakai background yang berbeda-beda di setiap halaman. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga ada animasi. Nah, ini. Lalu untuk mempresentasikan hasil PPT yang kita buat tadi, kita bisa klik icon gelas di bawah sini. Kita klik, nah maka akan muncul seperti ini. Kita bisa mungkin tentang Microsoft PowerPoint hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Adapun beberapa fungsi dari Microsoft Excel, yaitu yang pertama, dapat membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data secara grafik. Lalu, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, dan inventaris, melakukan analisis dan riset harga, melakukan perhitungan statistik, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel. Yang pertama, kita buka Microsoft Excel-nya. Lalu di sini ada Home. Ini tidak beda jauh ya dengan Word yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di Excel ini juga ada terbagi menjadi beberapa sheet atau halaman. Ini lembar pertama, kedua, dan juga ketiga. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana membuat tabel di Excel. Nah, misal di sini saya ingin menulis nama dan juga nilai, nama A, B, C. Nah, di sini saya akan mencari berapa sih jumlah nilai yang ada nanti, dan juga jadi nanti saya akan mencarinya menggunakan rumus, jadi dia otomatis, kita tidak perlu
menjumlahkan atau mencari nilai tertinggi dan terendah secara manual. Misal, untuk mencari jumlah, kita dapat mengetikkan dengan sama dengan sum, lalu tanda kurung. Nah, rumusnya itu misal nih nilainya berada di deretan kolom C, berarti kita tulis C. Lalu untuk nilai 80 ini ada di nomor 3, jadi kita ketik C3 titik 2 C8 lalu tutup kurung, enter. Nah, ini sudah terjumlahkan secara otomatis. Selanjutnya untuk nilai tertinggi kita dapat ketik dengan sama dengan lalu nilai tertinggi itu sama dengan maksimum, jadi kita ketik lalu buka kurung C lalu C3 titik 2 C8 tutup kurung, maka nanti akan muncul nilai tertinggi 95. Lalu nilai terendah sama dengan minim, buka kurung C3 titik 2 C8. Nah, ini dia cara menjumlahkan, mencari nilai tertinggi terendah secara otomatis. Nah, di insert juga ini ada diagram-diagram ya. Lalu ada text box juga. Lalu untuk ukuran kertas ini kita bisa ubah di sini. Misal ini A4 ataupun yang lainnya. Seperti itu. Mungkin untuk Microsoft Excel ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alifa Alhamami dengan NIM 1914301050. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemakaian mail merge di Microsoft Word. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu beberapa pengertian mengenai mail merge. Mail merge merupakan kemampuan komputer untuk mengirimkan kepada beberapa orang sekaligus dari satu sumber surat, merupakan fasilitas dari writer untuk pembuatan surat secara massal, merupakan penggabungan dua dokumen menjadi satu dokumen, dan juga merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft Word untuk membuat surat dalam jumlah besar. Selanjutnya akan saya jelaskan langkah-langkah menggunakan mail merge. Silahkan disimak videonya, terima kasih. Selanjutnya, yang pertama kalian harus siapkan format atau surat yang ingin kalian kirimkan ke beberapa orang. Lalu di surat tersebut biasanya ada bacaan kepada yang terhormat dan tujuan di mana orang tersebut berada. Itu kalian kosongkan, lalu kita pergi ke surat, di tab surat, lalu kita mulai gabungkan surat, klik panduan penggabungan surat langkah demi langkah. Lalu klik berikutnya sampai ke langkah ketiga. Di langkah ketiga, kalian pilih ketik daftar baru ini, lalu klik buat, lalu pilih kostumisasi kolom, karena kalian akan membuat kolom sesuai dengan yang kalian inginkan. Ini dihapus semua.
karena kita akan membuat yang barunya. Kita hapus sampai habis. Lalu di sini saya akan sisakan 2, namun akan saya ganti namanya menjadi nama untuk orang yang akan saya kirimkan suratnya. Lalu alamat email akan saya ganti namanya menjadi tujuan orang tersebut di mana yang akan saya kirimkan surat tersebut. Lalu klik OK. Lalu kita isikan di sini namanya siapa aja yang orang yang akan kita kirimkan surat tersebut. Di sini saya akan menulis Bapak atau Ibu Kepala Ruangan Bedah Khusus dan Umum. Tujuannya di orang tersebut berada di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani. Lalu kita tambahkan lagi entry baru, namanya lagi Kepala Prodi D4 Keperawatan. Tujuannya di mana orang itu berada, di Poltekkes Tanjung Karang. Lalu akan saya masukkan entry baru lagi untuk CI, Clinical Instructor. Tempatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani. Lalu jika sudah full semua keisi, lalu kalian klik OK. Setelah klik OK, dia akan muncul untuk meletakkan di mana file tadi akan disimpan. Ini saya akan simpan di folder saja, di folder dokumen. Lalu kita klik nama filenya. Lalu kita klik simpan. Setelah klik simpan, kita klik OK. Kita klik di langkah ini, kita klik berikutnya sampai langkah terakhir. Oke, setelah sudah, kita letakkan kursor kepada yang terhormatnya ini. Lalu kita klik surat ini. Lalu sisipkan penggabungan bidang ini. Lalu kepada yang terhormatnya sesuai yang kita tadi tulis namanya, kita klik. Lalu kita tempatkan di tujuannya. Nah, seperti ini. Untuk melihat hasilnya yang lain, kalian bisa letakkan kursor di ini. Nah, dia bisa berubah-berubah seperti ini sesuai yang sudah kita masukkan tadi, yang ada 3 tadi. Kalian bisa melihat previewnya seperti ini. Seperti itu. Cukup sekian aja video mail merge-nya. Semoga videonya bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Mendeley. Pengertian Mendeley sendiri adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang dapat memudahkan penggunanya dalam mengolah database ilmiah, baik berupa skripsi, jurnal, e-book, dan referensi lainnya, sekaligus membantu menemukan data penelitian dan berkolaborasi secara online. Fungsi Mendeley sendiri adalah untuk membuat daftar pustaka dengan mudah dalam menyusun karya tulis ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah demi langkah menggunakan Mendeley. Silahkan disimak videonya. Yang pertama-tama yang harus kalian lakukan, pastikan kalian sudah mendownload Mendeley di laptop kalian. Jika sudah terdownload, kalian buka aplikasi Mendeley. Lalu pastikan kalian sudah mencari artikel yang ingin kalian tambahkan di makalah atau daftar pustaka Anda. Selanjutnya, kalian lengkapi di bagian penulis, lalu judulnya serta abstraknya. Pastikan semuanya sudah terisi dengan lengkap. Jika sudah, kita copy paste ini abstraknya yang akan kita masukkan biasanya ke bab pendahuluan.
Kita buka bab pendahuluan. Ini. Jika sudah, kalian buka tab referensi ini. Lalu insert citation. Lalu, jika kalian tadi di Mendeley sudah memasukkan nama penulisnya, kalian bisa langsung ketik saja, karena nama penulis biasanya bisa dijadikan kata kunci untuk memunculkan nama penulis di bab pendahuluannya. Lalu kita ketik nama penulisnya di sini, langsung muncul karena sudah kita masukkan di aplikasi Mendeley-nya sebagai kata kunci. Kita klik OK. Nah, dia langsung muncul seperti ini. Lalu kita langsung saja buat daftar isi, daftar pustaka. Lalu langsung saja kita buat daftar pustakanya. Kita klik referensi lagi, lalu kita klik insert bibliografi. Lalu dengan otomatis dia langsung muncul di daftar pustaka. Selanjutnya kita akan buat daftar pustaka yang kedua dengan memunculkan dulu nama penulisnya di abstrak yang kedua. Abstrak yang kedua sudah saya cantumkan kata kuncinya di sini, di author keywords ini. Lalu langsung kita ketik di sini, kita klik referensi, insert citation, lalu kita ketik kata kunci penulisnya. Kita klik OK, dia muncul nama penulisnya. Nah, selanjutnya langsung kita pergi ke daftar pustaka dan dia langsung muncul secara otomatis. Seperti itu cara menggunakan Mendeley. Semoga videonya dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.